Naik delman keliling kota, pulangnya beli bakpia, awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja, Telu Papa. Halo Tribunas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di podcast Tribun Jogja. Dan di edisi kali ini di studio outdoor Sudirman 52 sudah hadir bersama saya akan ngobrol-ngobrol panjang lebar soal dunia ekspedisi. Siapa lagi kalau bukan bareng JNE, berbagi, memberi, dan menyantuni. Nah, di studio outdoor Sudirman 52 sudah hadir bersama saya ada Pak Adi Subagio selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Semangat baik. Ya? Semangat. Oke. Videonya masih seger ya, saya udah kayak kuyu gitu ya. Terus itu Pak, biar semangat. Oke, Pak Adi Sugeng Rawuh. Ya, makasih Mas. Ya, kali ini kita akan berbagi ya, sharing ya. Pengalaman, sharing ilmu ya, sharing sesuatu yang semoga bermanfaat gitu ya. Terutama terkait dunia ekspedisi atau kirim mengirim ya. Kalau udah dengan nama JNE itu rasanya dari sekarang anak usia SD sampai yang tua. Itu udah common gitu, udah biasa karena terkait dengan aktivitas pembelian online shop ya, terutama itu ya Pak ya. Apalagi sekarang kan berkembang jauh. Oke. Pak Adi, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol pengalaman nih, saya tuh dari tadi sebelum mulai podcast ini tertarik dengan kaosnya Pak Adi. Apalagi ini connecting happiness. Wah, ini menghubungkan kebahagiaan gitu ya kira-kira ya. Terus kok ada tulisannya FRD STVY. Ini saya nggak asing juga ini. Ini kayaknya punya. Ini kaosnya Mas Farid ini. Oke, benar ternyata. Coba di close out nanti ya. Ini ya. Nah, sini Pak. Nah, itu. Oke, bener ya berarti itu. Betul. Itu desainnya Mas Farid Stevia. Oke, kok bisa JNE kolaborasi berarti ini? Kolaborasi. Ceritanya gimana tuh? Jadi kan JNE itu memang sangat concern terhadap industri kreatif. Oke. Ya, kalau di Jogja kan siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Farid? Ya. Makanya kita gandeng nih Mas Farid dengan desainnya. Mungkin kalau orang Jogja sudah salah satu ikon ya dunia kreatif ya Mas Farid Stevi. Betul. Akhirnya kerjasama. Okay. Dan ini bisa misalnya saya pengen juga. Gitu bisa? Bisa di order. Oke, di mana Pak? Bisa di marketplace itu kita ada di Tokopedia. Oke, kerjasama sama Tokopedia. Oke. Bisa nanti order di toko JNE namanya. Oke, ada toko JNE di Tokopedia ya. Betul. Silahkan ya nanti. Ini edisi khusus berarti ya? Edisi khusus. Ini dalam rangka misalnya ada momen khusus nggak sih ini kaos ini dikeluarkan gitu? Oh enggak, ini kebetulan kemarin kita kerjasama dengan Mas Farid, kemudian supaya ini juga masyarakat mengenal bahwa JNE ini punya tagline connecting happiness ya. Dan tadi disebut Pak Adi sebagai wujud ini usaha JNE untuk mensupport ya industri kreatif ya. Betul. Salah satunya menggandeng Mas Farid. Betul. Oke, menarik sekali ya. Nanti saya akan order Tokopedia. Silakan teman-teman ya. Oke, menarik. Nah ini belum kita sudah disuguhi oleh Pak Adi bahwa JNE ini kemudian mensupport ya industri kreatif di Jogja. Nah, lebih jauh lagi Pak Adi, apa sih selama ini yang kemudian kita belum ngobrolin soal jasanya ya, kita baru ngobrolin di luar itulah, misalnya CSR-nya dan sebagainya. Nah, selama ini seperti apa sih menjalin hubungan dengan teman-teman yang notabene industri kreatif ini kan berhubungan dengan jasa kirim mengirim, misalnya karyanya, produksinya itu kan berkaitan erat dengan JNE. Betul. Selama ini seperti apa? Ya, kalau kita memang secara nasional itu support terhadap UKM, industri kreatif di seluruh Indonesia. Jadi karena kita sangat prihatin sekali, banyak sekali barang-barang import ya. Nah, gimana sih caranya kita sebagai orang Indonesia yang peduli terhadap hasil karya anak bangsa. Nah, oleh sebab itu kita di JNE hampir di semua cabang itu berkomitmen untuk mendukung ya teman-teman UKM supaya mereka berkembang
baik dari sisi bagaimana mereka jualan secara digital, kemudian mereka butuh support apa dari JNE terkait dengan logistik atau mungkin kebutuhan mereka terhadap digital marketing, kemudian kebutuhan produk, menghubungkan antara supplier, terus kemudian juga seller. Kan ada dia yang seller yang dia ini khusus hanya untuk menjual saja, betul. barangnya diambil dari orang lain, reselleran dan sebagainya. Kita bisa menghubungkan. Nah, itu upaya kami di seluruh Indonesia. Kami diberi mandat untuk support terhadap teman-teman UKM, industri kreatif di masing-masing daerah. Itu kemudian aplikasi dari berbagi, memberi dan menyantuni tadi ya, salah satunya itu ya Pak ya. Jadi JNE sudah hampir 32 tahun, jadi nanti November tanggal 26 2022 JNE sudah berusia 32 tahun. Seusia saya itu. Oh ya? Nggak jauh beda. Iya. Jadi dari pendiri kami Bapak Haji Suprapto Suparno itu memang dari awal ketika itu tahun 90-an ya. Pak Prapto itu selalu memberikan amanat kepada kami bahwa bagaimana kami bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak-anak yatim, janda, tunanetra. Yang itu kemudian kita itu wujudkan dengan kegiatan kita berbagi, kemudian memberi dan menyantuni itu hampir di semua cabang kita di seluruh Indonesia. Kita punya 60 cabang Mas di Indonesia. 32 tahun sudah 60 cabang. 60 cabang di seluruh Indonesia. Iya. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus sampai dengan sekarang. Jadi ketika mungkin masih ingat tahun 98 ketika terjadi moneter ya, krisis moneter dan itu kan global tuh di seluruh Indonesia semua terdampak. Di semua industri itu melakukan PHK secara besar-besaran. Tapi di JNE enggak. Waktu itu enggak. Waktu itu enggak. Tapi justru Pak Suprapto itu memberikan tambahan untuk karyawannya itu berupa beras. Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Supaya survive. Iya. Di tengah kondisi seperti gitu. Terus kemudian kita menawarkan kepada masyarakat ketika itu yang terkena PHK silahkan mendirikan agen-agen JNE. Maka dari itulah ketika itu menjadi kekuatan JNE jaringannya. Artinya sebelum itu belum ada ya ide itu ya? Atau itu memang momen ketika itu menjadi momen yang kemudian itu terus membuat kekuatan JNE yang terkenal dengan bisnis jaringannya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan ya barang-barang dari masyarakat itu melalui titik-titik layanan yang berupa agen-agen yang ada di seluruh Indonesia. Justru kemudian keputusan diambil sangat-sangat gimana ya, menurut saya jarang dilakukan gitu loh. Untuk sebuah perusahaan besar ya, company akhirnya memilih untuk tetap mempertahankan karyawan, justru membuka peluang kepada masyarakat yang bisa ayo bangkit bareng gitu kira-kira ya. Dan itu membawa berkah. Yang itu terus kemudian menjadi salah satu yang membuat brand JNE semakin dikenal. Dan connecting happiness ini ya, berbagi. Betul sekali Mas. Menarik sekali ya. Saya nggak mau pindah berarti. Saya punya pengalaman menarik soalnya sama JNE ini. Nanti saya kasih tahu Pak Adi ya. Pak, Nah sekian tahun ya, 32 tahun ini ya. Ini kalau dulu masa-masa saya SD ini kan udah sekarang berarti udah punya anak gitu ya kalau perjalanan orang karir ya Pak ya. Artinya ini sudah sangat matang gitu ya. Menjelang usia 40 nanti beda lagi gitu ya, perjalanannya udah lain lagi. Nah JNE ini tentu kemudian selama 32 tahun punya tadi 60 kantor cabang ya. Kemudian punya anak-anak cabang di seluruh Indonesia. Jumlahnya kira-kira berapa Pak sampai sekarang Pak?
Itu jaringannya. jaringan. Itu sekitar 4.000-an lebih. 4.000 Iya. di seluruh Indonesia. Total karyawan sekarang yang 40.000-an. 40.000. Iya. Dari tadi ya. Iya, dari 98 yang motivasinya adalah ayo bangkit bareng. betul. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, tentu kemudian banyak yang menyebut kemudian 98 ini terulang lagi ketika kita pandemi. Iya. Artinya meskipun penyebabnya beda ya. Iya. Kalau ini moneter, kalau sekarang kan pandemik ya, yang membuat orang tiarap. Iya. Tapi yang menarik waktu itu kemudian memang sempat tiarap, Iya. tapi kemudian aktivitas orang untuk belanja online naik. Iya. Nah waktu itu JNE menyikapinya seperti apa? Ya, ketika awal pandemi, terutama kami di Jogja itu beberapa hal kendala tentu ya. Ya. Dulu JNE itu hampir 100% kirimannya melalui udara. Oke, hampir Ya, 100% waktu itu hampir ya? 100%. Oke. Kemudian ketika adanya pandemi, praktis flight itu dikurangi. Oke, ya. Nah, dikurangi. pengurangan. Bahkan saya masih ingat itu bulan Mei sama sekali tidak Nggak ada ada flight. Oke. Ya. Padahal hampir 100% pakai Iya. kargo ya. Nah, Oke. coba itu Ya, ya, menjadi ya. kendala tersendiri dan tantangan buat Ya, ya, buat ya, ya. kami bagaimana Ya, ya, ngirim ya. barangnya Betul, itu kan. betul. Bagaimana kiriman yang 1 hari sampai supaya segera tiba itu Ya, ya, menjadi itu challenge tersendiri buat Oke, kami. Oke. Terus kami berusaha untuk memodifikasi transportasi. Yang Modanya ya, moda transportasinya yang kita di- ubah. Oke. Mungkin masih ingat dulu awal pandemi itu dari Bandara Adi Sucipto, Ya. terus kemudian pindah ke YIA Iya. bulan Maret Ya. 2020 Ya. itu terjadinya pandemi. Ya. Terus kemudian kan flight itu sudah nggak ada. Adi Sucipto sudah terlanjur Ya, tidak ada betul. flightnya. Ya. Dipindah ke YE semua Ya. gitu ya. Karena memang dari daerah juga nggak ada yang bisa kirim atau Ya. mungkin flightnya nggak ada, Ya, semuanya dikurangi. Nah, akhirnya kita mengubah moda transportasi. Tapi kita sudah merintis moda transportasi darat itu Ya. beberapa bulan sebelumnya, sehingga Sebelum ada pandemi. kita Oke. sudah modifikasi. Oke. Karena kita bisa menghitung, misalnya contoh, mau ke Jakarta itu kalau misalnya mau 1 hari sampai, barang dari sini itu dikirim jam berapa, kita Oke. hitung banget itu. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya setelah kita melakukan trial dan akhirnya bisa tembus, Ya. nah itu yang kita jadi patokan, istilahnya cut off time-nya. Ya. Barang itu dikirim dari Jogja jam berapa, diangkut jam berapa. Jadi kan kalau misalnya di JNE itu ada agen, Ya. kemudian gudangnya JNE, kemudian masuk ke transportasi, Ya. sampai di kota tujuan. Oke. Nah ini kita hitung semua ini, Dan bisa dipantau ya bisa dipantau. sama customer ya. Betul. Oke. Sampai di sana kita pastikan harus 1 hari sampai. Berarti apa yang harus kita hitung? Yaitu lead time dari mid mile-nya, istilahnya modanya itu Oke. berangkatnya dari Jogja ke Jakarta itu pokoknya harus sekian jam. Oke. Supaya kamu sampai di sana itu jam sekian. Oke. Nah itu berhasil. Begitu juga dengan yang ke timur, Oke. ke Surabaya, karena ya. kita kan punya hub di Surabaya dan kemudian ada hub juga di Jakarta. Nah, Oke. kita 2 jalur ini kita modifikasi dan semuanya tembus gitu loh. Bisa satu hari Bisa 1 layanan hari. itu. Oke. Yang Jawa Timuran itu beberapa bisa kita cover Ya. 1 hari Ya, sampainya. Kalau yang reguler bisa 2 hari kan, itu bisa aman. Ya, ya. Artinya kita bisa mereduce biaya transportasi udara. Oke. Jadi ketika terjadi pandemi terus kemudian flightnya itu sama sekali tidak Nggak ada, ya. kita sudah aman itu. Ya. Sehingga ketika itu customer taunya ngirim aja kan gitu. Ya, ya, ya. Nah inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa bisnis ini bisa berkembang ya, karena kita bisa melakukan segala hal dengan resource yang ada di Ya, Indonesia, termasuk kalau nggak ada udara ya berarti bisa darat. Dan Nah, ternyata bisa. ya. Oke. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar Jawa? Ya, Itu ya. kan juga tantangan serius juga Ya, kan ya, gitu. ya, ya. Mereka bisa pakai laut ya kan. Kemudian darat antar pulau, Ya. Kalimantan, Sulawesi, nah itu akhirnya seperti gitu kita. Nah, Jadi pilot project ya akhirnya situasi iya, itu ya. betul. Oke. Dan sekarang sudah menjadi
menjadi mandatori gitu. Bagaimana kita bisa nge-reduce biaya itu karena sekarang tantangannya kan semakin luar biasa. Customer begitu kirim taunya pokoknya cepet sampai lah gitu. Saya misalnya juga gitu Pak, beli topi ini, beli sekarang, pengennya nanti jam 7 malam bisa sampai karena mau dipakai manggung gitu. Gitu loh. Bener nggak sih Pak? Iya kan? Betul, Tanpa saya nggak mohon maaf ya, saya nggak peduli. Nah, terserah pokoknya saya pengen layanan yang paling cepat dan murah gitu. Biasanya gitu ya. Itu sudah suatu yang lumrah sih. Saya sendiri gitu, kalau misalnya ada customer, Pak saya mau cek kiriman, nomornya resinya berapa? Saya cek, barusan di input sama si marketplace-nya. Ya belum dikirim lah. Tapi saya bilang, baik Bu, kita monitor. Kita usahakan supaya itu bisa segera tiba, segera bisa diterima. Oke. Dan bayangin ya teman-teman Tribuners yang nyimak acara ini, inilah keriuhan ya. Berdarah-darahnya orang di belakang layar ya. Bagaimana kemudian tadi improve-nya, mengimprovisasi supaya jasa layanan ini tetap memberikan pelayanan terbaik ya Pak ya. Tanpa harus dirilis ya. Oh kami harus begini, enggak juga kan ya. Waktu itu yang penting konsumen tetap nyaman ya. Karena kan waktu pandemi itu terjadi juga sangat riskan Pak ya. Misalnya nih ada saudara kirim vitamin, ya kan Pak, harus sampai. Karena khawatir keluarganya. Ini kan jadi sesuatu yang beban moral juga ya Pak ya. Gitu. Jadi ketika pandemi itu justru untuk kiriman kebutuhan kesehatan herbal, obat, vitamin dan sebagainya meningkat aja. Dan itu menjadi komitmen kita, pokoknya urusan obat, kiriman obat bagaimana caranya, kapanpun tiba di Jogja harus segera langsung dikirim. Harus langsung dikirim. Karena kita punya cut off time itu 24 jam. Kalau misalnya ada kiriman itu urgent, harus kita kirim. Karena kita sudah menyiapkan memang tim yang dia standby untuk kiriman-kiriman yang urgent seperti gitu. Kiriman obat, kiriman makanan yang mudah basi, itu menjadi priority kita. Dan sepanjang tentu juga ini kemudian harus mengerti oleh konsumen ya Pak ya, supaya menjelaskan barang yang dikirim tuh sedetail mungkin ya Pak. Artinya kemudian jangan sampai salah. Misalnya nih harusnya ditulis vitamin, tapi di situ keterangannya salah, kan bisa bukan jadi prioritas gitu Pak ya? Enggak juga sih, karena kita memilih bahwa apapun kiriman yang dikirim oleh masyarakat itu harus segera dikirim. Apalagi yang itu ya? Iya, apalagi kiriman yang memang itu urusan sama kesehatan saudara kita gitu kan. Nah itu, sehingga saya kepada teman-teman itu memberikan pesan bahwa pokoknya jangan ada barang yang ketinggalan di gudang. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan di gudang, pasti harus dikirim saat itu juga. Harus bersih gudang itu. Harus bersih. Kecuali ada kiriman-kiriman yang memang itu gagal kirim dan sebagainya. Nah itu. Pak tahan dulu, nanti kita akan kulik lagi seberapa hiruk pikuknya ya. Kemudian nanti ada kita ngomongin sistem COD dan sebagainya. Ini kan sempat jadi polemik juga itu ya. Kemudian ini gimana sih ini menyikapinya. Teman-teman jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini, kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Ya, satu lantai lagi. Oke, yaudah yuk buru. Bang, mau tau gak rahasia jadi orang cakep? Wih, boleh juga itu. Bagaimana caranya? Gampang, sering-sering aja main ke pasar. Bagaimana bisa? Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep! Dari dulu aku emang cakep. Bentar Bang, saya ketinggalan di mobil. Yuk. Jaga. Misi Mbak, oh ya Mbak mau tanya, kira-kira buku Bahagia Bersama masih ada nggak ya? Soalnya tadi saya cari-cari nggak ketemu. Mohon maaf Kak, kebetulan untuk buku Bahagia Bersama stoknya habis. Ya,
Tapi coba sebentar ya kak, saya cek stoknya dulu. Permisi kak, ini ternyata bukunya masih ada 1. Wah, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama kak, selamat baca. Iya, iya. Ya ampun, akhirnya. Mice Kartun. Nama aslinya Muhammad Mirsad. Dia bisa jadi sosok kartunis nasional yang ceritanya selalu relevan sama hidup pembacanya. Aku paling suka halaman 102. Buku ini banyak rubah hidup orang. Habis baca buku itu, aku jadi lebih kuat untuk menghadapi dunia. Kerjakan dahulu apa-apa yang diperintahkan Tuhan. Maka, apa yang kau minta akan diberikannya dan tepat pada waktunya. Itu prinsip dari pendiri JNE. Aku ini tahu buku ini dari dosen aku. Katanya sih setelah baca buku ini, hidupnya berubah. Hai, buka halaman 64. Orang mampu tidak mengambil. Ia memberi dan berbagi. Biarpun ini komik, tapi maknanya dalam. Kalau Mice kan kartunis. Kalau Kang Maman tuh siapa ya? Kang Maman siapa sih? Kang Maman, buruan cari. Saya tidak mau, saya capek sekali siapkan contekan ini. Nanti belum kelihatan. Kang Maman, Kang Maman. Kang Maman. Hati. Kang Maman. Tokoh ini dulunya mantan redaksi Kompas Gramedia. Beliau ini penulis dan jurnalis hebat di tanah air. Sekian purnama, aku menunggu buku kayak gini. Baru sekarang terbitnya. Yoga Gonzales. Adele. Maaf. Nama kamu siapa tadi? Adele. Aku tuh suka lupa nama orang kalau nggak punya nomor HP-nya. Nah, kita balik lagi bareng Pak Adi Subagio selaku Kepala Cabang JNE Region Yogyakarta. Nah ini beliau ini aslinya Jogja ya Pak ya? Jogja, ya. Oke, dari daerah selatan ya? Betul sekali. Nah, tahu saya, saya dapat bocoran. Dari daerah Majangan ya Pak ya? Betul. Sempat ke luar Jogja selama beberapa tahun, akhirnya balik ke Jogja lagi. Betul. Sejak 2014. Iya. Nah ini tentu apal banget nih karakter orang Jogja. Oke, terkait COD nih, menarik Iya, nih COD ya. COD ini kan sistem yang kemudian dikenal ya 5 tahun belakangan ini lah jadi sangat jadi pilihan utama lah orang dengan beragam alasan ya. Karena waktu itu belum terlalu biasa juga orang COD. Biasanya kan transfer dulu nih kalau beli barang, baru barang dikirim, komplain baru balik lagi. Tapi sekarang para seller juga sudah menyematkan ya pembayaran dengan sistem COD. Nah, Pak
beberapa waktu lalu nih, mungkin ya setahun 2 tahun yang lalu. Ya. Mungkin sampai sekarang juga ya, Iya. ada beberapa di media sosial masih kemudian terjadi persoalan dengan sistem ini. Iya. Entah itu sellernya, entah itu dari buyernya, entah itu dari jasa pengirimannya, ini macam-macam beragam. Nah, bagaimana sih JNE kemudian merespon ini? Sejak kapan kemudian JNE juga punya tantangan yang kemudian ini COD menjadi sistem yang kemudian harus diperhatikan benar nih. Iya. Karena begitu nanti ada persoalan ini cepet banget nih, apalagi medsos kan sekarang. Oh ya, betul. Gitu, Pak. Gimana Pak? Pernah punya pengalaman seperti apa ini? Ya. Jadi kalau sistem pembayaran COD itu kami meresponnya memang sudah menjadi kebutuhan pasar ya. Ya, betul. Jadi mau nggak mau memang perusahaan pengiriman seperti kami itu harus merespon apa yang menjadi kebutuhan buyer. Nah, mungkin ini menjadi pilihan pembeli atau buyer itu terkait dengan pilihan pembayaran COD karena mereka khawatir kalau barangnya tidak dikirim. Oke, karena mungkin ada riwayat gitu ya. Iya, Oke. banyak Tidak semuanya, iya. tapi ada riwayat. Ada, Ya, dan itu marak. Jadi sebelum COD itu ada dia dapat iklan, terus kemudian dia beli, harganya murah ini, Ya. handphone ya, Beli. handphone ya, dibeli, ditransfer. Ya, Habis oke. itu kok lama-lama ditunggu kok nggak dikirim-kirim, Dikirim-kirim, padahal oke. dia sudah dapat nomor resi. Oke. Yang didatangi JNE, oh ini maaf, ini bukan resinya JNE segala macam. Kan kemudian jadi invalid. modus ya ternyata. Iya. Oke, ya. Nah itu kemudian seller itu akhirnya mengambil pilihan, yalah kita COD menjadi pilihan, yaitu bayar di tempat. Oke. Dan kalau dilihat dari historinya, COD pertama kali memang di marketplace. Ya, marketplace sudah Di ada marketplace waktu waktu itu itu ya. di Lazada. Ya, kalau ya. kita beli handphone bayar di tempat itu Ya, sudah ya, ada. Terus kemudian di para seller social commerce itu semakin kesini semakin menjadikan COD itu satu kebutuhan utama kayaknya. Betul ya. Jadi kalau kalkulasinya itu 90% lebih buyer itu mintanya mesti COD. Karena sekali lagi dia saya mungkin nggak pernah kenal dengan si seller itu. Ya. Saya suka sih dengan barang Ya, itu. ya. Kalau misalnya saya mau beli, saya mau transfer, tapi ya kalau barangnya dikirim, kalau enggak Ya, gimana? ya. Akhirnya COD menjadi pilihan. Ya. Dan banyak sih dinamikanya dan Seperti apa, dramanya juga biar teman-teman tuh tahu gitu Iya. dramanya tuh ternyata di jasa pengiriman tuh sehiruk pikuk itu gitu loh. Sekarang dari sisi kurir ya. Oke, Gini. oke. Misalnya gini. Misalnya saya beli nih. Beli ya. Ya. Nah, terus sama si kurirnya di telepon atau di WA misal. Ya, oke. Mas Yuda kiriman Ini, gitu ya. kiriman pesanan Mas Yuda sudah ada di kami. Terus Ya. kemudian dengan nomor resi ini Ya. itu kami kirim dengan nomor sekian. Ya. Terus kemudian COD-nya jumlahnya sekian Iya, misalnya. betul. Terus Mas Yuda bilang, Mas tolong dikirim hari Rabu deh. Ini hari Senin misalnya gitu ya. Oh, malah ditunda. Ditunda. Oke. Saya keluar kota kata Oh, Mas ya, Yuda. oke. Oke, barang itu kan kita tunda tuh. Ya, oke. Terus akhirnya menjadi undeliverable kan itu statusnya. Di statusnya di JNE ya. Di JNE. Oke. Terus habis gitu hari Rabunya Mas Yuda dihubungi lagi. Ya. Mas, ini sudah hari Rabu. Kita mau antar kirim, ya. ya. Kirim. Oh maaf Mas, saya ada kebutuhan ini, tetangga saya sunatan misalnya gitu. Saya nggak sempet di rumah karena Ya, 24 jam saya ya. harus ke tempat. Tunda lagi. Ditunda lagi. Bisa nggak hari Sabtu katanya. Oke. Oh ya, akhirnya kita tunda lagi kan. Oke. Begitu hari Sabtu kita mau kirim, Mas Yuda bilang begini, Mas maaf Mas, itu di cancel aja nggak jadi. Uangnya sudah saya pakai kemarin untuk Karena beli. COD ya, Wah, bayar di tempat. Iya. Oke. Itu kejadian. Kejadian Banyak gitu ya. Banyak. Oke. Terus gimana itu di JNE menyikapinya? Atau rule-nya gimana? Waktu itu. Salah satunya ya kita tetap harus menghubungi Si seller pembeli, ya? si pembeli, Buyer ya? Ya pembeli. Terus kemudian kita harus menyiapkan juga bukti komunikasi kita kepada Mas Yuda itu tadi sebagai Bukti misalnya WA, WA, chatnya ya? bahwa Mas Harus Yuda itu dilampirkan. final itu meng-cancel kiriman. Nah bukti capture dari WA kita Ya. itu kita sampaikan ke si seller. Oh, oke. Nih buyer kamu itu meng-cancel kiriman permintaan dia karena dengan alasan ini. Kita Berarti, jadikan alasan. mohon maaf Pak, kalau saya jadi kurir nggak bisa tidur dong.
masih ada tanggungan soalnya kan. Betul, Benar nggak iya, sih? Kalau udah iya. diserahkan saya kan saya Iya. harus menghandle itu Ya. sampai selesai ya. Apalagi kalau misalnya dia sudah terlanjur dia ke sana, apalagi jaraknya jauh, Ya. bensin sudah dia keluarkan, sama sudah di cancel. Mas nggak jadi mas? Itu juga ada. Ada banyak. Ya. Iya, Sudah. iya. Jadi ini dinamika aja ya teman-teman ya. ini Dinamika faktanya begitu. Ya, oke. dari sisi Oke. kurir itu seperti kayak gitu. Oke, Jadi iya. menghandle barang COD itu beda dengan yang non COD, yang transfer lah Oke. atau mungkin Iya, iya. yang kiriman normal biasa ya. Padahal mohon maaf, COD kadang kan nggak ada nominal batasnya ya. Misalnya 50.000 pun bisa di COD. Bisa. 30.000 juga Bisa. Yang Sementara ngirim Ngirim. bensin, gitu ya. Iya. Iya kan? Oke, Nah, oke. itu jadi itu yang menjadi kadang effort di kami itu sangat luar biasa Oke. untuk COD. Challenge ya tersendiri di kami. Ngirim non COD ibarat kurir itu bawa 100, Ya. kiriman 120 kiriman itu dia bisa lahap semuanya. Paling misalnya yang andal itu cuma berapa? Ya. Kirim COD separuhnya 50 atau 60 Ya. itu juga belum tentu dia selesai. Paling Sehari cuma itu ya? 40. Iya. Oke. Perbandingannya coba antara 100, 120 sama 60 kan jauh banget. Iya. Karena apa? Si kurir harus ketemu sama Mas Yuda langsung. Kalau belum ada harus dititipin misalnya di kantor security Atau dititipin temennya. security atau temannya dititipin duit. Kalau enggak dia balik lagi sampai ketemu sama Mas Yuda lagi. Oke. Itu effortnya. Itu Kalau effortnya. kurir non COD tinggal titipin aja sama kurirnya ke Siapa yang di reception, rumah ya? dari rumah atau reception. sama Tinggal nanti ada Bukti bahwa yang terima paraf, siapa. ya, Udah. di foto. Oh, iya. Jadi Jadi kalau kurir, mohon Ya. maaf nih, kehilangan bukti chat atau apa bisa berapa dong? berapa? Karena misalnya Iya. contoh si buyer bilang saya nggak terima kok gitu misalnya, Oke, ya kan? oke. Atau Ada juga gitu ya? iya nggak Yang terima misalnya. Mohon Wah, maaf, jahat gitu. Kacau juga ini. akhirnya si Oke, kurir oke. harus mengganti. Oke, iya. Atau kalau misalnya nih bukti chat nggak ada, Ya. itu nanti JNI yang kena Kena klaim. klaim ya. Klaim. Sama si seller. pengirim. Iya, sellernya. Oke. Karena JNI tidak mengikuti sesuai dengan komitmen. Nah, Oke. itu. Saya jadi ini nih, apa namanya, dapat pencerahan ya. Artinya kemudian baik sebagai seller atau buyer. Kadang kan kita juga jadi seller juga, ya Pak ya. Iya. Kadang jual apa gitu kan Iya. di online shop gitu kan, baik sebagai buyer atau seller, memang harus bijaksana lah ya. Iya. Minimal ketika memang memilih COD, JD. mohon maaf nih ya uangnya disiapin. Kan udah biasanya di WA dulu ya pagi. Biasanya Iya. saya kalau gitu, Mas ini bener ya begini. Ini kami hari ini akan ngirim. Kirim. Nah, biasanya saya titipin tuh kalau COD, Iya, meskipun barangnya nggak nyampe 100.000 Iya. atau yang ratusan ribu gitu Iya. ya. Nah itu teman-teman sebagai seorang buyer ya, Ya. sebagai seorang seller juga tentunya harus amanahnya juga harus dijaga benar-benar. Ya. Karena yang repot tuh jasa pengirimannya Kita ternyata. soalnya orang tengah ya. Ya, orang tengah. Ada yang misalnya, ini minta dibuka. Ya. Kan ada Oh kasus iya. seperti ini. Minta dibuka. Kayak kemarin rame kan Ah, Pak. iya. Ya. Harus dibuka nih. Harus Oke. dibuka. Ya. Padahal di SOP COD itu menyebutkan bahwa dia boleh membuka atau penerima buyer boleh membuka itu kalau dia sudah bayar. Itu ada di SOP Ada. dan Di marketplace ada, ya, di kami sudah juga ada. dicantumin ya. Udah. Nah, harusnya Ya. buyer juga baca. Ya, karena sejatinya barang itu masih barangnya si seller atau pengirim. Oke. Barang itu karena belum dibayar. Ya. Ketika dia sudah bayar jumlahnya, terus kemudian Mas saya buka ya. Oke, begitu dia buka barcode nggak sesuai ini. Ya. Saya pesen mungkin spray untuk Ya. nyuci mobil. Nyuci mobil. Kok ini yang datang Datangnya. cuma anunya aja, itu yang Kerannya ya? ininya Ya, kerannya semprotannya gitu. aja, oke. Padahal dalam ini sama Komplit, selangnya. selangnya Oke. begitu. Setelah gitu dia saya retur aja Mas. Itu bisa. Bisa. Oke. Bisa, tapi dia komplainnya ke Sellernya seller. dulu. Nggak boleh ke Ke jasa pengiriman. jasa pengiriman. Oke. Urusannya nanti si sellernya sama jasa pengiriman. Oke. Artinya kemudian sebenarnya kalau kita peduli dengan aturan-aturan yang sudah disepakati, Iya. sebenarnya mudah-mudah aja Pak ya. Iya. Ketika saya
mau komplain, Betul. saya hubungi ke sana. Gitu. Iya. Nggak yang kejadian yang dimarah-marahin jasa kurirnya. Iya. Tapi memang tidak ada juga kemungkinan kemudian, mohon maaf Pak ya, kurirnya ini juga ada namanya manusia ya, mungkin kesalahan kirim dan sebagainya ini kan wajar. Tapi ketika sebagai buyer atau seller kemudian kita sudah benar, nah kurirnya kan tinggal ngikutin aja enak ya sebenarnya. Betul. Menarik sekali. Nah terkait COD, kalau dari ceritanya Pak Adi, kemudian tentu ada terobosan-terobosan yang penting dong. Misalnya tadinya nggak pakai bukti chat, harus foto, itu seperti apa sih kemudian? Kan di awal kita memulai ini dengan apa namanya itu dengan SOP pengiriman biasa. Ya, oke. Nah, ketika terjadi masalah, akhirnya itu berkembang tuh SOP-nya, di mana juga mengalami penyesuaian bahwa kalau misalnya terima selain dia difoto dan tanda tangan, harus rumah atau orang. Kalau misalnya dia nggak mau difoto berarti rumahnya bersabarang dan sebagainya, itu sudah ada ketentuannya. Oh nggak apa-apa ya, kalau orangnya nggak mau difoto nggak apa-apa ya? Bisa. Ini jadi penting juga ya. Kemudian jangan sampai kurir juga nggak paham juga ya. Oh nggak mau difoto gimana? Malah berantem gara-gara foto aja. Oh boleh ya? Boleh. Tapi barangnya aja boleh. Barang pas di rumahnya, di nomor rumahnya gitu. Yang menginformasi memang betul dia di lokasi tersebut sudah serah terima barang. Nah itu terus kalau misalnya ditolak seperti yang saya bilang tadi, itu harus ada bukti chat, bukti kalau dia sudah dihubungi. Kan ada tuh, ada nomor WA yang tidak terdaftar ketika dihubungi kan. Itu ada repot lagi ya. Iya. Harus ada capture-nya tuh kita kasihkan. Nah ini penting pelajaran berharga ya. Ketika kita beli, tolong pakai nomor yang terdaftar. Betul. Gitu. Jangan sampai nanti merepotkan semua orang gitu ya. Dihubungi nggak bisa, tapi ternyata barangnya sebenarnya udah ready. Tapi kan kurirnya nggak berani lepas. Iya, betul. Oke. Ini yang penting ya. Lalu terobosannya sejauh apa lagi Pak sampai hari ini? Di kita komunikasi ke sellernya. Bahwa pertama ketika dia mendapatkan order di manajemen order dia, entah itu melalui WA atau mungkin ke form order, itu pertama kali yang harus dilakukan adalah CS-nya harus memverifikasi mengenai kepastian transaksi tersebut atau order tersebut. Misalnya ditanyain, Bapak Ibu benar Bapak Ibu memesan produk ini dengan nilai sekian-sekian gitu. Oh ya benar, untuk alamatnya bisa dilengkapi lebih jelas lagi atau lebih rinci lagi selain ini. Nah, itu setelah fix semuanya baru dikasihkan ke kita. Karena paling banyak kiriman yang gagal kirim itu disebabkan karena alamat yang tidak lengkap. Nah ini jadi catatan ya. Itu menjadi kendala tersendiri buat kita ya. Kurir sudah di lokasi tersebut dicari-cari alamatnya nggak ada atau mungkin namanya pakai nama alias tapi yang dipakai. Nama di KTP. Untung saya nggak ada nama alias. Ini repot juga loh Pak. Misalnya di namanya tempat tinggal tuh nama aliasnya itu, dia ingatnya nama alias. Iya, di lingkungan itu misalnya dia nggak kenal Mas Yuda tapi di sana kenalnya sama Mas siapa misalnya gitu ya. Mas Brewo, Mas kan Brewo ada banyak gitu ya. Oke. Ini jadi catatan ya teman-teman, tolong nih ya. Artinya ini diperhatikan biar nanti jadi mudah, karena juga saya ada pengalaman beli COD misalnya handphone misalnya nilainya jutaan gitu. Ketika saya percaya dengan sellernya, ya lancar-lancar aja. Kemudian saya ambil ke JNE, saya bayar, saya buka di situ karena biasanya saya utamakan itu dari official store-nya untuk kemudian trust saya terbangun ya Pak ya. Tapi ada juga tuh yang saya beli nggak lewat, maksudnya toko biasa gitu ya, tapi bintangnya itu menentukan kan biasanya kalau di online shop ya Pak. Nah, itu ya setidaknya bisa jadi referensi lah, layannya bagus, ketepatan waktu dan sebagainya. Terkait dengan kebudayaan untuk membeli, kita harus juga punya pengetahuan ya. Pembelian online itu kan beda dengan offline. Kalau offline kita bisa lihat warna, ukuran segala macam. Kalau online itu kan nggak bisa. Salah satunya yang menjadi penentu kita memilih
satu toko itu salah satunya yaitu Ya, rekomendasi, Betul. komen yang positif, Betul. bintang ya segala macam itu menjadi penentu. Ya, ya. Nah kadang orang suka nggak aware dengan itu ya, betul. Harganya murah nih. Murah, gitu ya. sikat. Sikat. Nah, padahal- Begitu datang nggak Wah, sesuai. nggak repot. sesuai, iya. Nah ini Iya, iya. yang kadang juga menjadi PR di kita bahwa bagaimana kita bisa mengedukasi Iya. masyarakat kita itu cara membeli di online. Online. Itu yang kadang sampai dengan sekarang juga menjadi masalah juga. Oke. Kadang mereka wah ini kiriman nggak sesuai. Kiriman kok sampai di saya misalnya saya beli handphone tapi berubah jadi batu misalnya gitu. Juga kejadian pernah ya? Wah sering Mas. Iya kalau Jadi misalnya dia batu. Kalau dia- beli batu jadi handphone, Lah, pernah itu- nggak? itu ajaib. Oke, Ya. itu ya. Iya, Oke, jadi oke, oke. memang orang niatnya memang mungkin nipu ya, mohon Ya, maaf. ya, ya. Jadi ini Bukan yang niat harus jahat ya, itu. Ya, yang ya. harus menjadi perhatian masyarakat kita yang suka beli online juga. Ya, Jadi ya. jangan nyun sewu gegabah Ya, ya, ya. karena Jangan tergiur lah ya, ya, harga murah. Terus kemudian ya segala macam lah akhirnya menyebabkan ya itu tadi Meskipun kerugian. juga sekarang banyak sale ya, dengan harga murah itu juga Ya. benar-benar murah, Ya. barangnya sesuai juga ada. Ya. Tapi lebih baik hati-hati. lebih baik Cross check hati-hati dulu, betul. minimal lihat referensi tadi Ya. bintangnya berapa. Ya. Kan Ya. ada tuh persenan, oh ini tepat waktu, terus responnya, Ya, itu kan responnya. ada tuh biasanya. Ya, Ya, ya. tuh. Nah, tahan dulu Pak Adi, nanti kita bicara soal masih soal seputar dinamika ya, Ya. pengiriman termasuk nanti layanan-layanan baru dari JNE ya. Siap. Saya dengar ada roket. Ini nanti seperti apa? Nah teman-teman, saksikan lagi video yang berikut ini terkait layanan dari JNE ya. Ada jemput ya Pak ya? Ya, masih ada itu ya? pick up ya. Pick up Ya. itu misalnya, aduh ini lagi nggak ada waktu, setelah Ya. buru-buru, besok janjian dijemput bisa ya? Gratis. Nah, gratis. Itu seperti apa setelah video yang berikut ini. Jangan kemana-mana, dapat di podcast Tribun Jogja. Nama saya Anggi Mark Jackson, kerja di JNE cabang Wates tahun 2013. Dari awal bulan Januari, sekitar 5 tahun lebih jadi kurir JNE. Jadi kurir tuh saya seneng daripada di kantor. Tengahlah kita ketemu banyak orang. Kadang saya disuruh berhenti dulu mas, saya buatin minum mas. Kita ngobrol dulu mas di sini sambil istirahat. Tempatnya jauh, jalannya rusak. Nah kebetulan sampai situ orangnya di rumah. Jadi saya merasakan itu nggak sia-sia gitu mas. Jadi kurir tuh harus bisa menjaga semuanya lah mas. Barang bawaannya, sopan santunnya juga harus jaga. Apalagi di kerjaan kita, secara otomatis kan kita menjaga nama perusahaan. Itu amanah bagi saya. Halo Tribuners, balik lagi podcast Tribun Jogja bareng Pak Adi Subagio selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal COD, kita bergeser ke layanannya dari JNE. Ya. Ya, tadi problemnya sudah kita kupas tuh ya. Jadi mohon pengertiannya sebagai seorang seller maupun buyer. Ya. Dan juga pasti Pak Adi di teman-teman JNE juga selalu Pak ya tadi. Selalu harus improve kita ya. Effortnya harus dijaga, Ya. layanan 24 jam juga harus ditepati dan seperti Ya. itu, usahakan seperti itu. Terbukti saat pandemi meskipun flight kargo melalui udara berhenti, ternyata bisa dengan modifikasi akomodasi. Ya. Tadi, oke, moda transportasinya di improve. Oke, Pak Andi, kalau ngomongin soal layanan, Ya. saya dapat info ada roket sekarang ya. Ya. Kalau band teman saya juga ada namanya Rocket Band. Ada beneran ini. Iya. Iya. Nah, itu seperti apa sih? Dan ini kan aplikasi ya bentuknya ya? Aplikasi betul. Download ya, Play Store Iya. ya. Oke. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya. Sekarang kan sudah mulai banyak tuh ya kurir-kurir instan. Oke. Ya kan. Nah, Rocket ini ingin menjadi Memadai bagian itu ya? memadai itu. Jadi pakai Rocket Indonesia ya. Kalau Oke. misalnya teman-teman seller itu mau menggunakan Rocket itu bisa. Jadi itu instan kurir kota-kota bisa Jogja-Jogja ya Ya. kan. Jadi teman-teman bisa nanti kunjungi sosial medianya JNE, Oke. IG-nya JNE Yogyakarta. Mhm. Itu nanti
bisa menghubungi teman-teman Ya. untuk layanan roket, Ya, ya. atau bisa juga ini Pakai scan ini ya. scan Oke. barcode QR Habis ini code-nya. Barcode-nya saya Ya. scan langsung masuk aplikasi Play Store Betul. ya. Oke, bisa Ya. di-download langsung ya. Betul Oke. sekali. Daripada searching, Ya, karena sekarang kan modelnya langsung tempel ya. ya. Nggak usah bawa uang juga bisa sekarang. Pak Ya. Ibang lah ada kris ya. Ini Iya. QR code, QR code. barcode-nya Ya. langsung masuk aplikasinya Roket. Roket. Jangan Ya. lupa juga masih free Ongkir ya. ya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, terutama teman-teman yang jualan makanan, Makanan. food and beverage, Oke, ya. beverage ya. Terus kemudian yang berupa makanan mudah basi, ya kan. Terus kemudian yang fresh. Misalnya saya mau dapat pesanan gudeg nih. Bisa ke Jakarta. sekali. Bisa. Langsung. Bukan. Jadi Atau misalnya gimana? jenengan dari rumah mau pesan gudeg Yujum yang mana gitu, itu Oke. bisa kita dari Dari Roket itu tadi ya, Roket, aplikasinya. Oh, ya. oke. Itu jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu sih. Jadi nanti kita kerjasama sama merchantnya, misalnya dengan gudeg Yujum atau Ya. mungkin dengan mungkin merchant yang berkaitan dengan makanan, terus kemudian elektronik. Oke. Dengan mau beli handphone di Saya di Jogjatronic, ya. Jogjatronic itu juga bisa menggunakan Roket. Berarti saya pesen siang tadi langsung dong bisa diantar. Bisa. Oke. Bisa sekali. Ya. Jadi kita sekarang sudah merambah ke sana ya. Oke. Jadi mungkin kita nggak bisa seperti seperti instan kurir yang lain yang Ya. sudah lama, Ya. tapi paling tidak itu menjadi kepedulian kita terhadap teman-teman Kebutuhan masyarakat ya, yang kebutuhan butuh masyarakat, kecepatan. UMKM juga. Apalagi kita free ongkir juga, Oke, udah ya free kan. ongkir. Lumayan buat Ya. mereka yang mungkin baru mulai usaha, ya kan. Kalau pakai yang instan kurir yang sekarang masih dipotong Ya. betul. untuk komisi dan Komisi sebagainya. Kalau ini free. Masih Selama masih promosi. Iya, Nah, free sekali. teman-teman bisa coba, Ya. silakan saya nanti juga akan coba download di Play Store ya Pak ya. Ya. Roket ya. Roket Oke. Indonesia. Oke, Roket Indonesia. Jadi kalau mau beli misalnya ini ada meeting sekarang. Nah, Ya. kita mau gudeg aja langsung pakai aplikasi Roket. Ya. Nanti langsung bisa dikirim ya. Dan itu sudah kalau udah brandnya JNE ya kita nggak usah tanya soal jaminan ya. Pasti ada asuransinya. Misalnya Pak gudegnya kurang satu, nah diantar lagi ya di situ ya. Atau Iya, iya, handphone ya. Betul, Kadang-kadang banyak loh Pak yang kemudian misalnya wisatawan yang ke Jogja gitu Iya. ya. Malam-malam butuh barang yang cepat gitu ya. Iya. Maunya saat itu juga sampai kan bisa memanfaatkan aplikasi ini ya. Betul, iya. Oke. Jadi Jogja itu kan, saya selalu bilang ke teman-teman bahwa di Jogja itu kan sebagai kota budaya, sebagai kota pelajar, Wisata. ya wisata, kuliner. Ya. Dan sebenarnya ini yang bisa kita garap di Jogja ya. Ya. Kuliner itu siapa sih yang nggak kenal di Jogja, banyak sekali ya. Gudeg itu variannya banyak, bakpia dan sebagainya. Ya. Nah ini juga ingin kita bantu teman-teman di UKM di Jogja ya. Ya dengan layanan yang kami miliki, entah itu yang City Courier, Ya. yang Jogja-Jogja, Ya. mau Bantul-Bantul, Sleman-Sleman, Ya. atau mungkin yang domestik. Yang domestik tadi seperti saya bilang tadi ya Pak ya. Ya, Misalnya dari Jogja ke Jakarta. Jakarta. Gudegku kan bisanya sehari lebih, Ya. 24 jam. Ya. Kan bisa pakai Ya, pakai layanan yang JNE. layanan 1 hari sampai. Oke. Ya. Kalau yang connecting antar kabupaten aja langsung pakai Roket. Ya, itu bisa. Oke. Sesuai namanya ya Roket ya. Roket, Gitu. ya. Oke. Menarik, Iya. menarik. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi soal jasa kirim yang lebih berat nih. Ya. Nah, saya dulu pernah ingat ketika pandemi marak sepeda. Nah, sepeda Oh, itu ya. waktu itu lagi gacor lah gitu Iya, ya. iya. Cuannya banyak Iya, gitu. iya. Nah, itu pakai layanan apa kalau dari JNE? Waktu itu Ya. saya ingatnya truk-truk gitu. Ya. Jadi kalau untuk kiriman yang besar-besar tuh Mas, itu bisa menggunakan GTR atau GTR, ya? JNE tracking. Oke. Nah, itu untuk volume 10 kilo minimal. Minimal ya. Ya, 10 Oke. kilo. Oke. Jadi meskipun physically-nya nggak 10, ya tetap Tapi akan dihitung dihitung minimal ya, 10. 10. Oke. Jadi banyak bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang dia itu kirinya bulky. Oke. Misalnya dia yang reselleran. Ya. Kan biasanya per ya. karung-karung gitu ya. dari bentuk karung, Ya, bulky, ya kan. Oke. Terus mungkin produsennya jadi di Jogja.
kayak batik, Ya. ya kan, itu dikirim ke Jakarta, ke Kalimantan, Waktu itu bisa. saya motor sama sepeda. Oh, motor sama sepeda. Iya. Iya. Nah itu GTR bisa dimanfaatkan, Betul. ya kan. Dan saat ini sudah nationwide, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir. Berarti sudah semua pulau di Indonesia? Semua pulau di Indonesia. Jadi sebelumnya memang trialnya itu Jawa, sebagian Sumatera, terus kemudian sampai dengan sekarang itu kita sudah national wide. Jadi nggak usah khawatir, mau kemanapun bisa pakai GTR. Ya selain tadi ya produk domestik kita yang pakai Yes maupun yang reguler atau yang kan itu yang legendaris ya. Yes. Yes. Oh, Mas Yes, oke. Nah, itu udah paling sering itu. Ya. Ini aja Pak gitu ya. Itu yang satu hari sampai ya. Jadi itu ya. sangat sekali. Dulu itu menjadi ya produk yang paling unggulan di JNE. Ya, teman-teman silakan. Kalau mau coba aplikasi Roket bisa langsung di Play Store ya, nanti dicek belinya apa kayak gitu kan, membuktikan layangnya bener nih. Nanti kalau oke silahkan kasih bintang 5 gitu ya. Dan silahkan kabarkan ke teman-teman yang lain supaya ini tadi ya niat baik dari JNE adalah kemudian ikut mensupport UMKM lokal ya. Supaya ini kemudian layanan-layanan ini memudahkan antara seller dan buyer. Kalau sudah gini diharapkan ekonominya kan cepat bangkit, lebih cepat ya Pak. Seperti jargon 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wah ini baru saja lewat Agustus ya. Oke. Pak Adi Subagio, terima kasih banyak ini obrolannya sama-sama Mas hari ini. Semoga ini membawa kemanfaatan ya Pak ya. Amin ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman seller dan buyer dan terutama juga ke dalam ya internal dari Pak Adi Subagio selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta yang sudah sekian tahun gitu ya melayani di Jogja nih. Monggo Pak. Dari kami di JNE yang alhamdulillah itu hampir berusia 32 tahun. November nanti ya? November nanti. Kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat di seluruh Indonesia dan JNE yang masih tetap merah putih, tetap Indonesia, tetap mendukung UKM, teman-teman industri kreatif di Indonesia. Sehingga jangan pernah ragu kalau butuh dukungan logistik, dukungan ekspres kurir, pilihannya hanya JNE, jangan yang lain. Sekali lagi Pak. Bisa hadap kamera. Pilihannya apa tadi? Pilihannya hanya JNE, jangan yang lain. Oke. Dan sekali lagi JNE tetap berbagi, memberi dan menyantuni. Itu tadi ya jargonnya. Semoga ini juga jadi semangat bersama untuk kemudian kita menjadi lebih baik, lebih kuat ya. Dan jangan lupa JNE itu juga sering ya CSR. Oh iya, betul. Termasuk tadi salah satunya adalah kaos ini. Jangan lupa Pak, ditunjukin Pak sekali lagi. Nah, ini silakan bisa di-order. Teman-teman beli di Tokopedia. Tokopedia bisa. Ini adalah hasil kolaborasi antara JNE dengan Farid Stefi. Ya, ini deh. Connecting Happiness. Keren nih kaosnya ya. Silahkan. Desainnya itu 1, 2, 3. Nah, ini nanti biar dijelaskan Mas Farid dan JNE kalau teman-teman beli penasaran. Oke. Pak Adi Subagio selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta, matur suwun. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sekali lagi sehat selalu dan tetap semangat dengan teman-teman JNE khususnya di Yogyakarta ya Pak ya. Semoga langkah-langkah JNE di Yogyakarta untuk mensupport UMKM, untuk berkolaborasi dengan teman-teman dunia kreatif itu semakin intens dan membawa kemajuan untuk kita bersama khususnya masyarakat Jogja. Dan teman-teman Tribuners, itu tadi ngobrolan saya bareng Pak Adi Subagio, Kepala Cabang JNE Yogyakarta di podcast Tribun Jogja. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga semua sehat selalu. Saya Yuda Kristiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Thank you. Matur suwun. Makasih Mas Yuda. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papa.